Richard. Hai. Oke, gue Billy dari Sports ID. Hari ini kita di hari kedua ya, Yes, Platnas ya. Platnas. Mungkin mau cerita dulu kok di hari pertama tuh perjalanannya gimana dari mulai kedatangan atlet, terus apa aja aktivitas di hari pertama? Iya, waktu atlet datang tuh mereka pasti harus pemeriksaan kesehatan dulu ya, memastikan bahwa semuanya negatif. Karena begitu ada yang positif, wah bahaya banget. Tidak tuh. jadi Platnas. Iya, jadi PR banget pasti. Terus habis mereka tes kesehatan lolos semua, ya kita langsung masuk ke sesi acara. Ada pembukaan ya dari Pak Dias, dari Mas Ibnu, dan beberapa jajaran yang lain. Lalu ada saya juga nyampein program. Mereka 10 hari ke depan tuh ngapain aja sih di sini gitu? Apa cuma happy main-main atau cuma pura-pura doang bela timnas gitu ya? Lalu setelah itu juga mereka berhak untuk mengetahui gitu. Bagaimana sih cara kita menilai mereka nih layak dari tahap 1 kita kerucutan ke tahap 2. Sistem scoringnya tuh bakal seperti apa sih dari coach-coach per nomor mereka masing-masing. Ya kita jelasin indikatornya apa aja seperti itu. Nah, ini di hari kedua ini di sesi pertama itu langsung ada psikotes dari BIN selama 5 jam. Waduh. Dan ini dilakuin di pagi hari ya, Pagi 8. hari. Jadi kemarin mereka baru selesai mungkin jam 11-an. Tapi jam 7 pagi udah harus di lokasi Dan psikotes lagi. dan psikotes selama 5 jam. Pagi-pagi. Dan saya jujur bangga sedang melihat mereka semua tanpa terkecuali on time semua. Tapi mungkin ya banget, yes. para atlet ini antara masih seger otaknya atau pagi-pagi langsung semrawut nih, langsung psikotes Yes, kan. biasanya kan susah banget tuh bangun pagi. ya, Yes. ya. Tapi mungkin gue mau tahu kok soal tujuan dari psikotes ini, soalnya kan ya kayak gamer pasti apa ini untuk apa gitu kan psikotes yang mereka lakukan membela Platnas ini. Apakah ini tahap yang dilakukan dulu pada SEA Games sebelumnya atau? Ini mungkin tahapan yang baru ada sih di Baru Platnas ada. SEA Games, yang lalu tidak ada. Jadi ini bagus sekali. Makasih buat dari teman-teman badan timnas yang juga menyematkan program ini. Juga habis ini juga ada program motivasi dari Mas Adipati. Selain program-program tersebut juga masing-masing coach juga memang sudah menyiapkan program-program latihannya masing-masing yang sudah di-approve oleh tim Seleknas. Karena mereka untuk menjadi pelatih timnas itu harus melalui beberapa tahapan dari kemarin, dari bulan Januari mungkin ya. Mereka tinggal eksekusi aja semua program yang ada di ACC tersebut, sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sudah di-set sedemikian rupa. Ada tantangannya, ada kondisinya seperti ini, mereka harus taklukkan kurang lebih seperti ketika mereka nanti akan menaklukkan arena SEA Games nanti di Vietnam. Ya, tapi masih ada soal tujuannya kok. Psikotes sendiri sebenarnya tujuan bagi biar apa gitu? Tujuannya tuh biar mereka tuh kalau dari sisi feel mereka mungkin ya. Saya tadi ada perhatiin sedikit-sedikit IG story mereka gitu ya. Mereka ngerasa positif banget, ini baru rasanya Platnas. Ya, mereka bilang seperti itu. Contoh, itu mungkin dari sisi mereka mungkin ya, tanpa mereka mengetahui tujuannya apa gitu. Kalau dari sisi saya pribadi, ya saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa nih. Hasilnya Ya, lihat kan. apakah mereka lolos atau tidak lolos, layak atau tidak layak. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan gue mau tahu sih, karena ini kan mungkin jumlah pemainnya lebih banyak dari games yang lalu ya kan? 120 lebih. Betul, karena dari 10 nomor nih. Oh iya. Itu kesulitannya apa aja tuh kok untuk ya Ya, memaintain. kalau tanpa dibantu dengan tim yang solid, saya rasa ini akan keteteran ya. Karena ada 10 nomor, plus atletnya beragam, dibuka dari 4 jalur juga, ya kan? Ada yang grassroots, ada yang pro, ada yang udah juara internasional, ada yang dari jalur PON, ya kan? Ada yang kita undang juga, dinamikanya macam-macam. Ada yang kita undang untuk membela negara ketika dipanggil, ada yang menolak, ada yang ketika kita panggil nggak pakai babi bu langsung yes siap balas surat materai dan lain sebagainya beres gitu ya. Ada yang macam-macam dinamikanya tuh wah seru memang seru. Dan dari ya 10 nomor tadi kan Indonesia ya menargetkan 5 emas ya. Itu boleh tahu nggak dari kategori apa aja? Mungkin bisa dibilang nomor unggulannya itu PUBG. Ada Yang tim ya? PUBG Team, PUBG Solo, lalu ada Mobile Legend, lalu ada Free Fire, lalu satu cabur lagi, ini my personal opinion ya, bisa Crossfire, bisa FIFA Online 4, seperti itu. Tapi kalau dari cabur yang lain itu target-targetnya tetap harus medali semua. Saya menyebutnya itu dalam bahasa saya mungkin ya, kuda hitam. Oh, Kayak contoh misalnya di SEA Games selalu bagaimana nomor AOV kita targetnya sebenarnya perunggu. perunggu tapi malah perak. Tapi malah dapat overachieve.
perak, iya. luar biasa. Ya kemarin saya juga mau ke Tibul, tahun ini emang dia juga realistisnya perunggu lagi. Mungkin biar sama, biar dapat perak lagi. Di sana aja sih Tibul. Waktu paparan enggak, dia bilangnya emas. Mas, waduh pasti. Oke, jadi ini kan pelatnas ini ada 2 tahap ya Pak? Iya, ada 2 tahap betul. Tahap kedua itu nanti bakal apa aja Pak yang Tahap kedua itu udah makin atletnya udah tinggal setengah ya, udah benar-benar yang jadi wakil timnas. And then secara program makin ketat lagi, ketat dalam artian nutrisinya benar-benar dijaga habis-habisan, fisiknya juga bakal lebih banyak lagi mungkin programnya, plus penambahan jamnya juga atau sesinya gitu ya. Karena kita mau ningkatin endurance mereka gitu, belajar dari pengalaman kita yang lalu-lalu gitu ya. Benar-benar nggak boleh diremehin yang namanya endurance itu, karena nanti pasti kejadian. Oke, soal ketat itu berarti apakah pemain yang lagi terlibat kompetisi lain masih boleh izin atau harus benar-benar stay di sini gitu? Kondisinya beda-beda, tapi yang pasti rules-nya mereka harus stay di sini. Tapi ketika kita harus menerapkan toleransi terhadap pro league mereka gitu misalnya, kita juga butuh supaya juga kita bisa lihat performa mereka detik itu seperti apa sih. Menurut saya pribadi, pada saat mereka pelatnas udah diberi program seperti ini, endurance dijaga, nutrisi dijaga, ketika mereka perform di liga swasta atau di liga nasional atau apapun itu, kita juga pengen lihat nih performanya kayak apa sih menjelang SEA Games gitu. Jadi sebenarnya ada dua evaluasi ya dari turnamen. Betul. Ya bersyukur juga mereka ada liganya daripada tidak terukur sama sekali gitu ya. Ya, latih tandingnya cuma internal atau dengan negara lain atau tim lain. Itu pun kalau dapat, kalau negara lain mau tanding sama kita gitu. Terutama untuk nomor-nomor game yang gamenya udah nggak ada di Indonesia gitu ya. Dan saya semalam melihat kayak yang untuk Mobile Legends ya, mereka games tuh kayak pertama nyampur-nyampur dulu nih pemain. Betul, di mix ya. Iya di mix, dan itu tuh kayak selesai main banyak yang bagus ya, ini ternyata kurang ini, banyak yang chemistry-nya banyak yang belum dapat. Nah itu sebenarnya apa, ada Ko Richard juga bilang gitu, nggak tahu itu pokoknya hari ini pokoknya terserah lu James mau ngapain atau Ko Richard juga gitu. Ya itu lebih ke programnya James. Dia udah submit ke saya, yang saya udah approve. Di hari pertama kalau James sampai ngelakuin itu nge-mix, menurut saya itu dia langsung bagus sih, dia langsung gercep sih untuk langsung nge-identify siapa yang mampu berkolaborasi sesingkat-singkatnya, siapa yang bisa beradaptasi sesingkat-singkatnya, siapa yang diem 1000 bahasa takut. Sebelah gua toto pro player NPL atau apapun itu, ya kan, itu bisa kelihatan langsung semuanya. Ya mungkin kagetan juga gitu ya, kan mereka datang ke sini mereka nggak tahu bakal dikasih program apa sama coachnya gitu kan ya. Tahu-tahu misalnya untuk nomor Mobile Legends digituin sama coach James, ya saya berharap di hari kedua mereka udah lebih siap lagi. Harapan saya untuk pelatnas ini, atlet-atlet ini di dalam dirinya makin tumbuh rasa bela negara, cinta negara, rela ngelakuin apa aja demi negara gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu ketika negara benar-benar butuh kita loh. Nah, rasa sih ada negara butuh pemain game buat belain negaranya kan. Ini saatnya gitu. Kayak kan zaman saya dulu nggak ada gitu kan. Jadi ya tolonglah gitu ya kan. Kalau kita kayak liga atau tanding apapun tuh kapan aja ada gitu. Tapi untuk negara memanggil untuk bela kita di ajang event tuh jarang, langka gitu. Jadi ketika dipanggil mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus siapin diri, siapin mental, kasih yang terbaik, lebih daripada yang terbaik. Ya, totalitas tanpa batas. Tempat yang dibuka oleh panitia pelatnas, ya itu dengan kejurnas itu juga berarti yang tepat sebenarnya. Tepat banget, karena just saya juga percaya si orang-orang gamer Indonesia ini yang muda-muda ataupun yang memang lagi di usia primanya itu semuanya jago-jago. Putra-putra daerah tuh jago-jago gitu. Jadi jangan sampai kita juga ngebatasin mereka dengan tidak membuka kualifikasi terbuka. Dengan adanya kualifikasi terbuka, di situ ada cikal bakal pribadi-pribadi yang ngasih emas buat Indonesia. Betul. Yang kayak kalau kita nggak kasih landasan atau nggak kasih kesempatannya nggak bakal ada mereka gitu. Nggak bakal ketemu mereka. Faidan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mobil dari Society. Ini kita ketemu di Pelatnas SEA Games ya. Iya. Gimana udah 2 hari tinggal di Pelatnas? Kesannya pokoknya seru sih, pengalaman yang baru. Maksudnya beda lah dari acara-acara e-sport yang lainnya. Walaupun kayak di PON Papua kita kan ngumpul e-sport, banyak gamenya juga, tapi
beda dari segi mungkin dari segi programnya. Kalau di sini kan Platnas beneran kita tuh kayak beneran dilatih untuk siap secara apa ya, dalam semua bidang gitu, nggak cuma skill doang yang diasah tapi mental juga. Terus tadi juga kan ada tes psikologi juga kan. Jadi ya seru sih, pengalaman baru. Pengalaman baru ya, soalnya kan kayak gamer juga jarang ya kalau psikotes nih kayaknya nggak jarang gitu ya. Gimana tuh kesan-kesan ikut tes psikotes soalnya dari BIN langsung loh katanya kan? Iya. Gimana? Kesannya ya seru, terus capek juga. Padahal ujian ini ya nggak main, ini capek ya. Capek juga tapi ya oke lah, karena kesan pertama juga jadi ya itu lumayan memberikan kesan yang positif lah untuk diri aku pribadi. Setelah psikotes apa yang lu rasakan berubah gitu, ada dampak nggak di diri lu sendiri setelah ikut tes itu? Sejauh ini belum ada begitu dampak yang langsung begitu kerasa ya, tapi mungkin aku nggak tahu sih, mungkin di kedepannya bakalan ada mungkin pemikiran aku yang terbuka dari psikotes tadi itu apa gitu kan, bisa jadi. Yang menarik itu kan di sini di cabur FIFA Online 4 ya. Kalau kita tahu kan lu sebenarnya wonderkid PES. Itu sebenarnya apa transisi lu sebenarnya sulit nggak sih? Soalnya kalau yang gue denger ya kayak gameplay FIFA Online 4 juga beda sama. Kalau masalah transisi sih mungkin nggak terlalu yang gimana-gimana, karena bisa dibilang FIFA Online 4 ini gameplaynya juga nggak begitu ribet-ribet amat sih. Kalau aku liatin dari si pro player yang emang udah terdahulu mereka terjun di FIFA Online 4, aku liatin dari segi gameplaynya emang nggak begitu ribet-ribet amat, cuman emang aku harus ngikutin gameplay mereka, terus harus mungkin ngulik meta yang emang lagi kepake untuk saat ini gitu. Tapi udah lama nggak main FIFA Online 4 apa kayak pas ada teman lu ikut aja? Enggak, kemarin aku pas dikabarin sama tim Seleknas aja baru nyoba. Jadi benar pengalaman bukanya juga ya nol lah gitu lah ya. Kalau FIFA Online 4 ya, kalau Iya. kalau ya. PES main, tahu lah. Kalau FIFA aku biasanya suka main juga. Tapi nggak yang online 4 ini. Bukan online. Tapi terus gimana anak-anak di FIFA Online 4? Apakah persaingannya sengit? Mewakili Indonesia apa saling support gitu, saling membantu apa gitu? Persaingannya yang pasti sengit, karena mereka juga komunitasnya sendiri, mereka udah punya nama juga, maksudnya untuk level nasionalnya ini yang gabung sama kita di Platnas ini kan orang-orang yang emang langganan juara di Online-nya, terus main juga mereka lolosnya lewat jalur kejurnas juga kan, mungkin ya jadi bukti juga sih kalau ya sengit sih gitu. Kalau ini gue mau tanya soal mungkin motivasi lu ya mengikuti Platnas ini, apa yang lu harapkan? Kalau motivasi sih ya pasti ada, apalagi di kayak acara multi event gini kayak SEA Games gini kan, terus perolehan medalinya juga udah dihitung kan ya di SEA Games ini. Jadi ya pasti itu yang benar-benar bikin motivasi aku kayak benar langsung pingin ikut lah gitu ya. Itu sih alasan terbesarnya, perolehan medalinya dihitung gitu. Terakhir ada nggak pemain FIFA tempatnya di Platnas yang dulu kayak saing terberat untuk mewakili Indonesia kan? Mungkin dari anak-anak komunitas FIFA Online 4-nya sendiri sih kalau aku bilang, karena aku sempat main juga sama mereka kemarin dan ya aku pikir emang mereka ada di kelasnya untuk bisa di sini, dan kemungkinan besar yang lolos juga kalau secara di atas kertas ya mereka, tapi kita nggak tahu juga sih kondisinya di Platnas ini kayak gimana. Cuman ya kalau secara skill mereka adalah untuk maksudnya mereka sangat-sangat mencukupi lah skillnya untuk lolos.
kita lihat apakah Pak Yudan akan bisa mewakili timnas ya di FIFA Online 4. Oke, semangat Ki, thank you ya. Makasih. Oke, ya,